Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada berarti dunia adalah ciptaannya, manusia harus menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya pencipta segala alam raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini kita muslim masih kuat menjalankan ibadah puasa, dan kali ini sebagai rasa syukur pada Allah, kita seringkali mendengar musik-musik religi yang bernafaskan Islam. Nah, musik-musik religi bernafaskan Islam itu seringkali didengarkan atau didengungkan di bulan Ramadan ini. Seperti misalnya banyak opik ataupun ungu dan yang lain-lainnya. Kenapa muncul atau mereka itu menggugah atau menciptakan lagu-lagu dengan musik Islami atau musik Islamik, atau dalam bahasa kitanya musik religi? Ada apa dengan mereka dan ada apa dengan musik religi itu? Nah, baiklah, pada kali ini akan saya bahas secara kajian studi agama-agama. Nah, bila kita lihat manusia itu kan makhluk beragama atau religious human being, ya. Dia terpanggil, dia sebagai makhluk yang Allah ciptakan di bumi sebagai hamba. Nah, ketika manusia ini merasa bahwa ada sesuatu yang kuat di luar dirinya, maka manusia itu merespon. Nah, merespon ini adalah salah satu tanda bahwa dia memiliki naluri, ada sesuatu yang lebih tinggi. Bagaimana sesuatu yang lebih tinggi itu direspon oleh manusia ini? Nah, di antaranya itu dia dengan seni, dengan musik, dengan lagu. Karena apa? Karena nuansa daripada lagu itu adalah hasil produk daripada rasa, naluri, insting. Jadi bukan rasional. Kalau rasional adalah produk daripada sains. Sehingga ketika manusia itu rindu terhadap penciptanya, bahasa yang dikeluarkannya adalah bahasa yang muncul dari perasaan hati. Nah, perasaan hati ini mencerminkan bahwa ajaran agama tentang Tuhan, tentang manusia, tentang sosial, tentang budaya muncul dari kedamaian hati. Nah, lagu-lagu Islami ini merupakan ekspresi seorang manusia yang beragama, seorang manusia muslim yang merasa dirinya meyakini Islam sebagai agama, sehingga ketika dipraktekkan, ketika diungkapkan dalam nuansa real, mereka menciptakan musik-musik yang bernafaskan ketuhanan, berada pada jalur-jalur fitrahnya sebagai manusia. Karena apa? Karena di dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan religious experience,
atau pengalaman beragama. Nah, pengalaman beragama ini sangat subjektif dan hanya dirasakan orang yang bersangkutan ketika diekspresikan dengan lagu. Nah, ini salah satu bukti ketika lagu diungkapkan, maka lirik-liriknya itu terasa dan bisa dinikmati oleh yang lain. Ketika orang lain menikmati isi lagu atau syair daripada lagu musik itu tersentuh. Nah, ini berarti dia terasa di dalam kebersamaan dalam merasakan kehadiran Tuhan. Kalau kontennya lagunya tentang Tuhanan, berarti orang tersebut tergugah pengalamannya atau hatinya terungkapkan bahwa kesamaan hati itu melahirkan suatu pengalaman keagamaan yang sangat azali. Nah, musik atau lagu ini merupakan ekspresi daripada salah satu bentuk pengalaman keagamaan dalam situasi tadi, ungkapannya dimensi-dimensi intelektual, ketuhanan, dimensi intelektual dan juga dimensi komunitas. Dimensi intelektual dan komunitas itu bersatu dalam satu syair. Karena apa? Karena ketika manusia itu mengungkapkan secara pribadi hubungannya dengan Tuhan, itu apa yang dia pernah alami. Misalnya dia senang, bahagia ketika mendapat rezeki dari Tuhan, ketika dia beribadah merasa kedamaian. Nah, itu diungkapkan dalam nada-nada lagu-lagu syairnya. Dari sini terekspos ke dalam bentuk lagu. Nah, orang yang mendengarkan lagu lirik daripada orang yang tadi yang sudah merasakan hubungan dengan Tuhan, pengalaman batin dengan Tuhan, juga merasakan, membaca dan mendendangkan lagu itu. Sehingga ekspresinya juga sama-sama. Jadi ekspresi itu adalah fitrah manusia. Jadi beda dengan rasional. Ketika misalnya nilai-nilai rasional atau konten rasional dipikirkan tidak selalu sama, karena manusia itu memiliki akal yang diberikan oleh Allah dengan derajat IQ yang berbeda-beda. Ketika misalnya sains, teknologi, nah itu ranah teknologi sains itu bagi yang tidak cerdas atau tidak memahami dengan baik, maka itu tidak akan sama pesannya. Berbeda dengan lagu, berbeda dengan lirik dalam musik. Itu bisa membahasakan bahasa kalbu itu melibas lintas bangsa, bahkan lintas agama. Walaupun misalnya lagunya lagu rohani seperti Maher Zain, ataupun lagu-lagunya Ungu, atau lagu-lagunya Wali, itu orang lain yang mungkin atau tidak beragama Islam mendengar syair itu akan terasa, karena arahnya kepada inner perasaan yang menimbulkan suatu pengalaman keberagamaan dalam bentuk tadi intelektual dan sosial. Jadi lagu-lagu dalam dunia sekarang, terutama Ramadan ini, itu secara Islam atau secara studi agama tidak dilarang ya. Nah, bahkan secara studi agama itu mengangkat derajat hati, nuansa hati seseorang, ekspresi seseorang untuk bisa dipahami oleh orang lain yang berbeda pengalamannya. Karena apa? Karena pengalaman ini kalau diungkapkan dengan tidak dengan lagu, dengan kata-kata, seringkali orang tidak merasakan bahwa itu adalah subjektif. Nah, subjektif seringkali dipahami itu adalah tidak bisa diukur kebenarannya. Nah, tapi dengan lagu itu merupakan jembatan energi ya, energi insting, energi rasa yang bisa dieksplor dan orang bisa mendengarnya melalui rasa. Sehingga ketika rasa bertemu rasa, maka disitulah muncul satu energi tentang kebenaran yang diungkapkan oleh lagu itu. Nah, jadi energi hati itu yang bisa dihubungkan dengan orang-orang yang merasa dirinya misalnya dekat dengan Tuhan. Karena nuansa pengalaman keagamannya tergugahkan. Ya, pengalaman keagamannya di dalam diri orang itu merasakan bahwa ada lagu-lagu tentang kehadiran Tuhan di dalam diri orang, atau lagu-lagu keberkahan Tuhan, mendapat rezeki. Nah, orang lain yang belum ada, belum pernah mengalami itu, ketika mendengar lagu itu merasakan, dan situ merasakan akhirnya tadi tergugah, lebih dekat, lebih mendekat kepada Tuhan sesuai dengan pesan lagu yang ada di dalam
syair lagu itu. Jadi mudah-mudahan lagu rohani kalau dalam bahasa umum ya, atau lagu spiritual, atau bahasa kitanya lagu religi. Nah, lagu religi itu adalah netral ya, yang orang bisa menikmati mendengarkannya tanpa batas lintas atau melibas suku, agama bahkan, ataupun bangsa dan budaya. Mudah-mudahan para pemirsa bisa memahami bahwa dengan munculnya lagu religi itu membuka nuansa kesemangatan, membuat aspek-aspek kognitif dan juga afektif bisa dikembangkan. Demikian sebagai kata akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.